Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Afwan, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya mau tanya dulu sebelum memulai, apakah suara saya jelas? Alhamdulillah jelas Ustaz. Iya, jazakumullah khairah. Baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai pengajian kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita perbaharui niat kita dalam pengajian ini, bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan thalabul ilmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan kepadanya ilmu. Darajatin, kedudukan yang mulia, kedudukan yang terpandang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirnya kita dalam majelis ilmu ini adalah suatu ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di samping untuk menambah ilmu kita sebagai bekal dalam beramal dan juga menambah wawasan kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pengajian kita pada pagi hari ini adalah tentang kualitas ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Berbicara tentang kualitas, di dalam agama kita, agama Islam sangat mementingkan kualitas. Ya. Dalam bahasa agama disebut dengan al-itqan. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu al-hadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai apabila kamu melakukan suatu amal, kamu lakukan pekerjaan itu dengan itqan, dengan sebaik-baiknya, dengan seafdal-afdalnya. Adapun sebaik-baiknya yang berkenaan dengan ibadah puasa adalah ibadah itu kita lakukan seikhlas-ikhlasnya, hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenai kualitas puasa ini, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Kitab Ihya Ulumuddin ini adalah kitab tasawuf sebetulnya. Ini adalah hasil dari perjalanan Imam Al-Ghazali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil tajribah beliau dicurahkan semua di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Beliau mengatakan, i'lam anna as-shauma thalathu darajatin. Ketahuilah wahai saudaraku, bahwasanya puasa ada 3 tingkatan. Shaumul umum, puasa yang umum dilakukan oleh kebanyakan orang. Wa shaumul khusus, dan puasa khusus, ya. Kemudian wa shaumu khususul khusus, dan puasa, ya, puasa yang super khusus lagi. Jadi ada 3 tingkatan puasa, dan mari kita lihat nanti kira-kira di tingkatan yang keberapa puasa kita.
Yang pertama adalah shaumul umum, Bapak dan Ibu sekalian. Bahwa kaful batani wal faraji an qada'is syahwah. Adapun puasa yang umum dilakukan oleh kebanyakan orang adalah menahan makan, menahan diri dari makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Inilah puasa yang kebanyakan dilakukan oleh kaum muslimin dari zaman dahulu sampai sekarang. Yang penting tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan intim. Itu yang pertama. Dan akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi puasa yang kedua yang lebih hebat daripada itu, yaitu yang dikatakan di sini shaumul khusus. Fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi war rijli wasairil jawarihi anil asami. Yaitu menjaga pendengaran, menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga kaki, dan menjaga seluruh anggota tubuh kita ini dari perbuatan melakukan dosa. Nah, ini lebih baik, lebih afdal, dan lebih utama dibandingkan puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Tapi Bapak dan Ibu, tahukah kita bahwa sesungguhnya di atas itu ada lagi puasa yang disebut dengan shaumu khususil khusus, puasa super khusus lagi, yaitu apa? Shaumul qalbi. Shaumul qalbi, puasa hati. Anil hadmid daniyah wal afkarid dunyawiyah. Menahan hati dari pemikiran-pemikiran duniawi dan menahan hati daripada memikirkan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila menurut mereka bahwa puasa tingkat yang tertinggi ini asalkan memikirkan urusan duniawi, puasanya sudah dianggap batal. Nah, subhanallah, Bapak dan Ibu sekalian, itu tadi 3 tingkatan orang yang berpuasa. Nah, jadi ada orang yang bertanya begini, kira-kira betul nggak ini disebutkan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin? Ya, para ulama menjawab betul, ya, bahwa apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali itu memang begitulah adanya. Bahwa manusia dalam berpuasa ini berbeda-beda tingkatannya. Ya, berbeda-beda tingkatannya. Ada tingkatan yang pertama, ada tingkatan yang kedua, dan ada tingkatan yang tertinggi, yaitu tingkatan yang ketiga. Nah, kita sebagai seorang muslim, mari kita sama-sama, Bapak dan Ibu sekalian, berusaha untuk memperbaiki ibadah, kualitas ibadah kita. Kalau bisa, janganlah puasa kita itu hanya sekedar menahan menahan lapar dan dahaga. Bukan maksudnya ini pembagian tadi bahwa orang awam puasanya seperti ini, orang khawas puasanya seperti ini. Tidak, bukan itu maksudnya pembagian 3 tingkatan tadi. Tapi marilah kita semua, yaitu kita semua ini diperintahkan untuk berusaha mewujudkan puasa yang terbaik, puasa yang paling sempurna. Nah, tapi walaupun kita berusaha, Bapak dan Ibu, saya berusaha, Bapak berusaha, yang lain berusaha, tapi kan memang sudah merupakan sunnatullah bahwa rambut sama hitamnya, kemudian sama-sama makan sahurnya, sama-sama berbuka puasanya, tapi tingkatan puasa itu pasti berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang dapat menerapkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam berpuasa, dialah puasa yang terbaik itu. Nah,
Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa begitu? Sebab kadang ada orang ini berpuasa memang tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan intim suami istri. Tapi sayang, lisannya masih melakukan gibah, ya, suka mengkata-katai orang, suka mencela orang, suka membicarakan aib orang, suka mengadu domba, suka berbohong, ya. Matanya juga jelalatan, suka melihat yang haram, suka melihat yang nggak ada guna dan nggak ada manfaat. Apalagi zaman sekarang, Pak, luar biasa. Kalau dulu orang kalau untuk lihat itu harus keluar dulu dari rumah, ya, cari cewek yang cantik, cewek yang seksi. Tapi kalau sekarang, Masya Allah, tantangan itu ada di depan mata kita. Bahkan ada di dalam genggaman kita. Hanya khasyah kepada Allah sajalah yang dapat menghalangi kita. Ya, hanya muraqabatullah lah yang dapat menghalangi kita daripada melihat hal yang tidak ya dan yang enggak baik di dalam alat komunikasi kita ataupun di dalam handphone kita. Nah, begitu juga pendengaran Bapak dan Ibu sekalian, ya. Ada orang puasa tapi mendengar yang mendengar yang haram, terlibat dalam gibah. Memang dia enggak gibah, tapi begitu senang dia membicarakan aib orang. Ini semua puasanya adalah puasa yang banyak kekurangan. Nah, yang banyak kekurangan. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan zur, perkataan palsu, ya, barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya dan tidak bisa juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang palsu, maka tidak ada guna puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang seperti itu adalah puasa yang tidak berguna. Nah, jadi jemaah sekalian, orang yang seperti ini puasanya dikhawatirkan sekali. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin hadzuhu min siyamihil ju'a wal atas, rubba qaimin hadzuhu min qiyamihis sahar." Ya, kadang-kadang orang yang berpuasa itu tidak dapat apa-apa daripada puasanya, alhamdulillah, kecuali hanya lapar dan dahaga. Kadang-kadang orang yang qiyamul lail, taraweh, ataupun sholat tahajud tidak dapat apa-apa daripada tarawehnya dan tahajudnya kecuali hanya bergadang. Kenapa? Karena tadi tidak menjaga pandangannya, tidak menjaga lisannya, tidak menjaga dirinya daripada dosa. Nah, kadang kebanyakan ceramah-ceramah Bapak dan Ibu yang kita dengar, marilah kita rajin baca Quran, marilah kita rajin bersedekah, marilah kita rajin berimpak, marilah kita rajin sholat taraweh, mari kita rajin sholat tahajud. Tapi sebenarnya di balik itu ada yang jauh lebih penting, ada yang jauh lebih utama untuk diperhatikan, yaitu bagaimana kualitas daripada ibadah puasa kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan begini, "Laisa siyamu minat ta'ami wasyarabi wahdah, walakinnahu minal kadibi wal batili wal lahu wal hilfi." Puasa itu tidak sekedar menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi lebih daripada itu adalah menahan diri daripada berbohong, ya, dan menahan diri daripada mengucapkan kata-kata yang batil, menahan diri daripada bersumpah,
Nah, dalam riwayat Maimun bin Mahran mengatakan, inna ahwana saumi tarkat ta'ami. Sesungguhnya puasa yang paling terendah adalah menahan diri daripada makan dan minum. Itu puasa yang paling rendah yang bisa. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa itu yang paling rendah tingkatannya adalah yang tidak menghalangi diri pelakunya daripada lisan, yang mana puasanya itu tidak bisa menghalangi dia, tidak bisa menghalangi lisannya, dan tidak bisa menghalangi anggota tubuhnya. Nah, oleh karena itu, jamaah Jabir bin Abdullah mengatakan, idza sumta falyasum sam'ak. Apabila engkau puasa, hendaklah puasa telingamu, wa basaraka, dan juga pandanganmu, wa lisanaka, dan juga lisanmu, ya, anil kadibi wal maharimi, daripada dusta dan daripada yang diharamkan. Wada adal jari, dan jangan sakiti tetanggamu. Wal yakun alaika waqarun wa sakinatun yauma shaumika. Hendaklah engkau dalam berpuasa itu tenang, ya, dan jangan wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa, dan jangan jadikan perilakumu pada saat berpuasa sama dengan perilakumu pada saat tidak berpuasa. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh kasus yang terjadi di masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrahnya dan juga bisa mengambil pelajarannya. Dulu di masa Nabi ada dua orang yang sangat rajin berpuasa, ya, sangat berjuang untuk berpuasa. Dua orang ini hampir mati karena kehausan. Fa dzukira dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal itu diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minta Nabi supaya memuji puasa dua orang ini, supaya mengatakan bahwa puasa dua orang ini hebat, gitu. Nabi memalingkan wajahnya dan Nabi tidak meresponnya. Tapi tetap aja diulang-ulang oleh orang yang menceritakan itu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ahuma, lalu kedua orang itu dipanggil oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amarohuma an tataqayya'a. Dua wanita itu diperintahkan untuk muntah. Maka duanya muntah, ya, sepenuh gelas yang berisi dengan darah dan nanah dan darah yang segar. Nabi mengatakan, inna hataini sawmata amma ahallallahu lahuma wa abtarata amma harramallahu alaihima. Sayang, dua orang ini berpuasa dari apa yang dihalalkan oleh Allah, yaitu makan dan minum. Halal sepanjang tahun, kecuali hanya di bulan Ramadan. Tapi sayang, mereka tidak berpuasa dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalasat ihdahuma ilal ukhra. Ya, dua-duanya duduk-duduk sambil memakan daging-daging manusia. Nauzubillahi min dzalik, Bapak dan Ibu sekalian.
Jadi memang sih hadis ini hadisnya dhaif, terdapat dalam kitab Lataiful Ma'arif, tapi makna daripada hadis ini sahih. Jadi barang siapa yang bisa menjaga anggota tubuhnya daripada apa yang diharamkan, maka berarti dia sudah mendapatkan puasa tingkatan yang kedua yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dengan shaumul khusus, ya, shaumul khusus. Adapun tingkatan yang ketiga sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, shaumul qalbi anil himamid daniyah. Ya. Puasanya hati dari obsesi-obsesi kecil, wal abkarid dunyawiyah, dan pemikiran-pemikiran duniawi, dan menjadikan obsesi semua obsesi kita itu hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Bapak dan Ibu untuk sampai ke level ini bukanlah perkara yang mudah. Hanya orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan juga bimbingan yang bisa sampai kepada tingkatan ini. Kalau puasa kita ini saya bilang jauh lah gitu ya. Masih jauh kita dari level ini, dan tapi begitupun mari kita berusaha. Ya, kenapa disebutkan puasa hati? Karena hati itu adalah raja, dan hati itu adalah tempatnya ketakwaan, dan hati kita itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan ibadah itu manakala kita fokus hanya mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan, ya, apabila kita ingin mendapatkan puasa seperti shaumul khusus yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali itu, ada 6 hal yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah ghaddul basari, menundukkan pandangan. Ya. Menundukkan pandangan dari yang tercela, ya, dari yang tercela dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari apa saja yang menghalangi hati kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la tattabi'in nazra an-nazra. Jangan ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua. Jadi kalau kita memandang sesuatu dengan tidak sengaja, segeralah palingkan pandangan kita. Karena pandangan yang pertama itu tidak ada dosanya, tapi pandangan yang kedua akan menyebabkan dosa. Fa innal ula laka wa laysat lakal al-akhirah. Yang pertama untukmu, tapi yang kedua bukan untukmu. Itu yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian. Adapun yang kedua adalah menjaga lisan kita, wabil khusus dari berbohong. Ya, berbohong itu mengabarkan sesuatu tidak sesuai dengan fakta dan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Itu adalah bohong, termasuk ghibah. Ghibah itu adalah dikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan aib saudara kita, ya, ataupun menyebutkan sesuatu yang tidak disenanginya. Kemudian namimah, yaitu mengadu domba. Termasuk juga menghalang-halangi orang daripada menyampaikan agama ini, maka itu juga termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghindari hal-hal yang seperti ini. Daripada kita ghibah, namimah, bohong, menghalangi orang daripada menyampaikan kebenaran dan kebaikan, maka lebih baik hal itu kita gunakan untuk zikir kepada Allah dan juga tilawatul Quran. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al-ghibatu tufsidus shaum.
Ghibah itu merusak puasa. Ya. Ada dua yang merusak puasa, kata beliau. Yang pertama ghibah dan yang kedua adalah bohong. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai yang membentengi kita. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarqus wala yaskhab. Kalau kamu berpuasa, maka janganlah kamu mengucapkan kata-kata kotor. Wala yaskhab, dan jangan teriak-teriak. Jangan meledak-ledak. Ya. Kalau ada orang yang memaki kita, maka katakanlah Allahumma inni shaim. Allahumma inni shaim. Ya Allah, aku berpuasa. Jadi subhanallah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang ketiga adalah kapus sam'i. Yang kita jaga bukan hanya pandangan kita dan lisan kita, tapi yang harus kita jaga juga adalah pendengaran kita. Ya. Pendengaran segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala yang dibenci oleh Allah haram juga untuk kita dengarkan. Maka oleh karena itu di dalam Al-Qur'an digandengkan antara sama'una lil kadibi akaluna lis-suhti. Suka mendengarkan informasi-informasi bohong. Ya. Suka mendengarkan desas-desus, ya, suka mendengarkan berita-berita burung, ya, maka hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga pasukutu 'alal ghibah wa adamul inkari 'ala qailiha haram. Kalau kita diam daripada ghibah yang dilakukan oleh orang yang berbicara di depan kita dan tidak mengingkarinya, maka kita ikut dalam perbuatan tersebut. Innakum idam mithluhum, kalau begitu kalian sama saja. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil ismi. Orang yang bergibah dan yang ikut mendengarkan, dua-duanya terlibat dalam dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, adalah menjaga, menahan seluruh anggota tubuh kita daripada dosa. Tangan kita, kaki kita, perut kita. Jangan sampai kita udah berpuasa sepanjang hari, tapi pas waktu berbuka puasa, maka makanan yang kita makan untuk berbuka ataupun minuman yang kita minum untuk berbuka ternyata hasil daripada yang syubhat. Ya. Apalagi kalau sampai-sampai makanan yang kita makan itu makanan yang berasal daripada yang haram. Ya, orang yang berpuasa seperti ini seperti orang yang membangun istana, tapi dia menghancurkan sebuah kota. Untuk apa membangun istana kalau kota dihancurkan? Ya, maka makanan yang halal, ya, makanan yang halal memudaratkan karena banyaknya. Maka puasa itu adalah tujuannya untuk menyedikitkan makanan tadi. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, supaya kita mendapatkan tingkatan puasa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan dengan shaumul khusus, la yastakthiru minat ta'amil halali waqtal iftar. Jangan banyak makanan pada waktu berbuka puasa, ya, sampai penuh perutnya, dipenuhi dengan makanan. Ma min wi'ain syarrum min batnin. Tidak ada wadah yang paling jelek untuk diisi melebihi daripada perut. Ya, jangan pula sampai kekenyangan, sampai tarawih pun tidak kuat lagi. Ya. Bihasbi ibni adama luqaimat yukimna sulbah. Cukuplah bagi anak Adam itu. Jadi makan itu bagi anak manusia ini bukan tujuan untuk kesenangan. Ya. Tapi tujuan
Tujuan daripada makan itu adalah untuk menegakkan tulang sulbi kita. Maka kalau makan itu Bapak dan Ibu, dibagi-bagilah perut kita itu. Fasulusul li ta'ami. Usahakan sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, dan sepertiga buat bernapas. Ya, jangan sampai kalau puasa itu pas waktu iftarnya balas dendam. Ya, karena tidak makan pagi, tidak makan siang, lalu akhirnya makannya pun jamak takhir. Ya, dijamak makannya, masya Allah, ya, jamak takhir. Jadi kalau begitu, bagaimana ceritanya puasa itu dapat menundukkan hawa nafsu? Bagaimana puasa itu dapat mengalahkan setan? Nah, oleh karena itu, tujuan daripada berpuasa itu adalah untuk mengosongkan perut kita supaya kita kuat untuk berusaha menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata Bapak dan Ibu sekalian, puasa itu, ya, ruh daripada puasa itu adalah melemahkan kekuatan yang ada di dalam diri kita, kekuatan hawa nafsu, yang mana itu adalah sarana yang dipakai oleh setan untuk menyesatkan kita dan untuk menjatuhkan kita ke dalam perbuatan dosa yang diharamkan. Ada yang menarik satu lagi, Bapak dan Ibu sekalian, jangan banyak tidur di waktu siang. Ada orang kadang-kadang sengaja tidur dari pagi sampai zuhur, atau ba'da subuh tidur, ya, bangun jam 9, nanti ba'da zuhur tidur lagi, bangun ba'da asar. Di mana puasanya? Itu. Padahal salah satu tujuan berpuasa itu bagaimana merasakan lapar dan dahaga. Ya, kalau kita merasakan lapar dan dahaga, disitulah insya Allah hati kita akan lembut, ya, hati kita akan lembut. Sehingga dengan demikian, dan kalau bisa itu terus sampai malam, supaya kita kuat untuk sholat taraweh, supaya kita kuat untuk baca Quran, supaya kita kuat untuk baca wirid tilawah, dan juga wirid dzikir. Jadi tadi jangan banyak makan di waktu berbuka puasa. Kalau kita lihat jalanan penuh kalau sudah menjelang berbuka puasa. Orang berburu, Pak, ya, bukan berburu rusa, tapi berburu gorengan, ya, berburu makanan, berburu cendol, berburu kolak, itu. Di meja makanan itu penuh dengan semua jenis makanan. Ya, makanya aneh, kenapa biaya hidup meningkat di bulan suci Ramadan. Padahal mestinya kan turun, tapi yang ada malah meningkat. Harga-harga naik karena banyaknya permintaan. Mungkin belum benar puasa kita. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang terakhir, adalah pada saat kita telah berbuka puasa, maka hati kita itu jangan dulu merasa tenang dan jangan dulu merasa aman. Hendaknya hati kita itu antara khauf dan roja. Ya, yang ada di dalam pikiran kita, apakah diterima puasa saya ini atau malah ditolak? Ya. Imam Hasanul Basri pernah mengatakan, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan adalah bulan perlombaan bagi hamba-hambanya. Di antara mereka ada yang memenangkan perlombaan tersebut, dan di antara mereka, maka beruntunglah orang yang menang itu. Dan di antara mereka ada yang kalah dalam perlombaan tadi, maka merugilah mereka. Maka kata Imam Hasanul Basri, fal ajab kullal ajab. Maka aneh bin ajaib, orang yang tertawa, ya,
padahal dia belum tentu menang. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita udah selesai puasa, jangan merasa bahwa puasa kita sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita merasa bahwa puasa kita itu banyak aibnya, banyak kekurangannya, dan hendaknya kita jangan merasa bahwa kita sudah paling benar. Nah, itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itulah yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan ini, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ustadz, kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya dulu, Ustadz. Mungkin Ustadz. Ini kan puasa hati ini yang paling susah nih, Ustadz. Karena hati ini kan, apakah selama kita tidak menjalankan apa yang hati niat, apa namanya? Jadi kadang-kadang hati ini kan paling susah, Ustadz, dijaga. Kita ngomongin orang, tapi kita nggak ngomongin di lisan, tapi masih ada rasa di hati. Bagaimana itu, Ustadz? Apakah itu udah kan belum terhitung dosa, Ustadz? Tapi gimana itu, Ustaz? Kalau yang puasa hati yang dimaksudkan Imam Ghazali itu, kita itu kayak orang sedang sholat. Dari mulai pada subuh sampai berbuka puasa. Gitu. Maksudnya jiwa kita, pikiran kita fokus hanya memikirkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak memikirkan urusan dunia, jangankan melakukan dosa, terpikir saja tidak. Tapi itu tingkatan yang sangat tinggi. Tingkatan itu hanya dicapai oleh orang-orang yang sudah melewati tangga-tangga yang kita sebutkan tadi. Nah, apabila kita sudah melewati 6 tahapan yang disebutkan tadi, insya Allah akan naik ke level berikutnya. Tapi kalau yang 6 tadi yang kita sebutkan, puasa jawari, puasa anggota tubuh, puasa pandangan, puasa lisan, puasa pendengaran, kemudian kalau berbuka tidak kekenyangan, ya kan? Barulah kita bisa memikirkan untuk sampai ke level itu. Kalau tidak, itu kita cuma berangan-angan, ya kan? Berangan-angan saja. Kalau belum melewati saumul khusus, saumul khusus itu tadi yang disebutkan oleh Imam Ghazali itu, saumul khusus itu. Tapi kalaupun kita berharap bisa sampai ke sana, tidak ada salahnya. Tapi paling tidak harus kita jalani dulu tangga-tangga ataupun marhalah-marhalah yang disebutkan oleh Imam Ghazali tadi, yaitu 6 tahapan tadi. Yang paling banyak kita hadapi tantangannya adalah saumul jawari ini, ya, menjaga lisan itu paling berat ketika sedang berpuasa. Termasuk juga menjaga pandangan, apalagi di zaman media sosial yang banyak fitnahnya seperti yang ada di zaman ini. Tapi tadi kalau umpamanya ada lintasan-lintasan di dalam hati kita, itu tidak termasuk dosa. Di dalam akhir surah Al-Baqarah ada disebutkan amanar rasulu bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa
kemampuan kita untuk mengontrolnya, karena yang ada di hati kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Jadi kalau sekadar lintasan-lintasan yang ada di dalam hati kita tidak termasuk dalam kategori dosa, sehingga apabila kita sudah melakukannya, di situ dia baru jatuh ke dalam perbuatan dosa. Ya, itu. Ya, jazakumullah. Terima kasih Ustaz. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya, alhamdulillah mungkin udah paham semua, ya kan? Insya Allah, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Ini lebih kepada apa sebetulnya? Lebih kepada pengamalannya daripada sekedar teorinya. Sepertinya belum ada pertanyaan tambahan, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin bisa kita ini ya, kita cukupkan. Silakan Ustaz, ditutup. Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga ibadah puasa kita. Memang sih penting untuk memperbanyak baca Quran, untuk memperbanyak sholat malam, untuk memperbanyak sholat taraweh. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kualitas puasa kita, menjaga menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga lisan kita, dan satu lagi menjaga jangan sampai kekenyangan pada waktu berbuka puasa. Karena kalau sudah sampai kekenyangan pada saat berbuka puasa, artinya puasanya itu nggak ada hasilnya, gitu. Kenapa? Karena dia cuma mengganti makan siang, makan pagi, makan siang jadi makan malam, jadi jamak takhir jadinya. Jadi itu memang harus kita pelajari. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima semua ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa lahiqna bis shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang baik datangnya dari Allah, yang tidak baik datangnya dari saya dan juga dari setan yang selalu berusaha untuk menyesatkan umat manusia. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya izin. Ya, Ustaz.